Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan tunjangan ya, tunjangan kinerja maupun tambahan penghasilan pegawai bagi para PNS. Jadi karena sampai dengan saat ini di tanggal 19 Juli 2024 belum ada kabar terbaru berkaitan dengan pembukaan seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini. Sehingga saya berikan info dulu ya. Instansi atau pemerintah baik pusat maupun daerah yang memberikan tunjangan kinerja atau TPP dengan nominal yang tinggi. Jadi setidaknya ada 5 instansi yang bisa dipertimbangkan oleh teman-teman untuk dipilih sebagai instansi yang akan didaftar teman-teman sebagai CPNS nanti jika sudah dibuka seleksi CPNS di tahun 2024 ini. Jadi langsung saja, berikut ini 5 instansi yang memberikan tunjangan tinggi di Indonesia yang bisa dipilih oleh teman-teman. Bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah instansi yang memberikan tunjangan dengan nominal yang tinggi ya bagi para PNS-nya. Dan tentunya ini bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman sebagai instansi yang dituju untuk didaftar sebagai CPNS besok ya, jika pembukaan seleksi CPNS sudah dibuka atau resmi dibuka oleh pemerintah. Diberitakan oleh kompas.tv, judulnya dibuka sebentar lagi, berikut daftar instansi pemerintah yang berikan tunjangan tinggi untuk PNS. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil 2024 akan dibuka Juli sampai Agustus 2024, tetapi ini baru rencana tentunya ya. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Juli sampai Agustus ya, ujar Azwar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 1 Juli 2024. Adapun pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.289.824 posisi untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang terbagi menjadi 427.650 formasi untuk instansi pusat dan 862.174 formasi untuk instansi daerah. Jika Anda mencari instansi dengan tunjangan tinggi untuk pegawai pemerintah, berikut adalah 5 instansi yang menawarkan kompensasi menarik bagi pegawai negeri sipil atau PNS. 1. Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak. Ditjen Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan juga memberikan tunjangan yang tinggi, yaitu antara 5 juta hingga 117 juta untuk PNS. 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Kemenkumham menawarkan gaji yang menggiurkan untuk para PNS. Tunjangan di Kemenkumham berkisar antara 2,5 juta hingga 25 juta. Kemudian yang ketiga, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta dikenal memberikan tunjangan yang besar kepada pegawainya. PNS di lingkungan Pemprov DKI mendapatkan tunjangan antara 7 juta hingga 33 juta. 4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK-RI. Sebagai lembaga audit tertinggi di Indonesia, BPK-RI menawarkan tunjangan yang signifikan bagi pegawainya. Tunjangan di BPK-RI berkisar antara 1,5 juta hingga 41 juta. 5. Terakhir adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan menawarkan tunjangan yang sangat menarik, mulai dari 2,5 juta hingga 46 juta untuk PNS di lembaganya. Inilah 5 instansi yang menawarkan tunjangan tinggi bagi PNS dan dapat menjadi rekomendasi menarik bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan 5 instansi dengan tunjangan yang tinggi ya. Mulai dari Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ada Kemenkumham, kemudian ada BPK-RI, kemudian ada Pemprov DKI, kemudian ada terakhir Kementerian Keuangan. Jadi 5 instansi tersebut bisa menjadi pilihan teman-teman besok saat mendaftar sebagai CPNS.
Tentunya jika instansi tersebut membuka seleksi CPNS dan formasinya sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki. Tetapi tentunya tunjangan kinerja ataupun tambahan penghasilan pegawai juga ditentukan oleh pangkat dan golongan teman-teman. Jika pangkat dan golongan teman-teman semakin tinggi, tentunya TPP atau tunjangan kinerja juga akan semakin tinggi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa diberikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.